Tak masuk skuad Barcelona untuk Liga Eropa, Dani Alves merasa kecewa. Sebelumnya Barcelona harus mencoret Dani Alves untuk didaftarkan ke ajang Liga Eropa. Dilansir dari Sport, Dani Alves rupanya sangat kecewa dengan keputusan Xavi itu. Pemain berusia 38 tahun itu diklaim tak bisa menerima keputusannya tersebut. Lebih lanjut, Sport menyebutkan bahwa Dani Alves sebenarnya sangat bersyukur kepada Barcelona karena telah bersedia untuk merekrutnya kembali ke Camp Nou. Namun di sisi lain, Dani Alves juga kecewa karena harus melewatkan kesempatan untuk membantu Barcelona untuk berjuang di pentas Liga Eropa. Barcelona sendiri akan menghadapi tim papan atas Serie A Italia yakni Napoli pada laga playoff Liga Eropa, dan leg pertama rencananya akan digelar pada pertengahan Februari mendatang. Lukaku pakai jersey mirip Inter Milan. Romelu Lukaku kebetulan menjadi salah satu pemain yang ditunjuk menjadi bintang peluncuran produk terbaru Chelsea yang bertajuk The Pride of London Collection. Beberapa produk fashion edisi khusus tersebut memang didominasi warna biru gelap yang dipadukan dengan emas dan juga biru. Kebetulan ada satu jersey pre-match yang dipakai sebelum pertandingan berwarna biru gelap dipadukan dengan hitam dan motif garis horizontal. Lukaku pun diminta mengenakan produk tersebut dan yang ada malah diejek oleh netizen. Pasalnya warna jersey pre-match tersebut identik dengan jersey milik Inter Milan, klub dari Lukaku sebelumnya. Bukan rahasia lagi jika Lukaku sempat dikritik habis-habisan karena terang-terangan mengaku masih cinta kepada Inter Milan dan merasa Chelsea tidak bisa memenuhi keinginannya. Neymar masih cedera tapi sukses mendapatkan penghargaan bergengsi. Sejak akhir November yang lalu, Neymar belum bisa main karena cedera. Dalam proses pemulihan cederanya, pesepak bola asal Brasil itu juga dapat penghargaan. Seperti yang dilansir oleh situs resmi Ligue 1, Neymar dianugerahi Samba Gold 2021. Penghargaan itu sendiri diberikan kepada pesepak bola Brasil terbaik yang bermain di Eropa. Penghargaan tersebut resmi didapatkan pemain PSG tersebut pada tengah pekan kali ini. Dan diketahui sudah 5 kali Neymar mendapatkan Samba Gold, termasuk pada tahun yang lalu, yakni pada tahun 2014, 2015, 2017, 2020, dan juga 2021. Neymar sendiri belum bisa beraksi lagi sejak terakhir kali melawan Saint Etienne pada akhir bulan November yang lalu. Sejak saat itu, mantan bintang Barcelona tersebut masih memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki. Chelsea pertimbangkan kontrak permanen Saul Niguez. Chelsea dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengontrak Saul Niguez secara permanen. Menurut Daily Star, The Blues terkesan dengan performa Saul baru-baru ini, sehingga mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai permanen pada musim panas mendatang. Saul dipinjam dari Atletico Madrid pada musim ini, meskipun mengalami kesulitan di awal kedatangannya menuju Stamford Bridge. Perlahan ia sudah menunjukkan peningkatan sejak bulan yang lalu, yang mulai mendapatkan kepercayaan dari sang manajer yakni Thomas Tuchel. Jika tajam di Juve, Vlahovic bisa membuat rekor yang baru. Akhir pekan ini Dusan Vlahovic berpotensi menjalani debutnya bersama Juventus. Setelah jeda internasional usai, Juve sedang mempersiapkan diri untuk menuju partai lanjutan Liga Serie A Italia yang akan berhadapan dengan Hellas Verona. Sebelumnya, Vlahovic sendiri berkostum Fiorentina dan pada paruh perdana musim ini ia mencetakkan 17 gol di pentas Serie A Italia. Bomber asal Serbia itu berpeluang membuat rekor yang baru. Dusan Vlahovic bisa menjadi pemain pertama yang menjadi top skor Serie A Italia ketika bermain untuk dua klub yang berbeda dalam satu musim. Jika ketajamannya di Fiorentina bisa ditularkan di Juventus, bukan hal yang mustahil bagi Vlahovic akan mengukir rekor tersebut. Sindrom betis tua mungkin akhiri karir gemilang dari Sergio Ramos. Kondisi fisik Sergio Ramos telah menjadi perbincangan utama di kalangan pecinta sepak bola serta media Perancis. Mantan kapten timnas Spanyol itu tidak dapat menampilkan kemampuan terbaiknya selama berada di PSG karena masalah betis yang kambuhan yang ia alami. Sementara itu, Jean-Marcel Verret, mantan dokter timnas Perancis, menyebutkan bahwa Sergio Ramos mengalami sindrom betis tua. Ini cedera yang sangat mengganggu karena Anda tidak bisa memprediksi perkembangannya.
Tanpa masuk ke detail anatomi, bahwa penuaan otot dan juga pukulan yang diterima oleh Ramos selama karirnya selama 19 musim telah melemahkan persendiannya. Demikian penjelasan dari Jean-Marcel Verret dikutip dari Marca. Arsenal beberkan alasan tak berpanjang kontrak Lacazette. Alexander Lacazette berpeluang besar untuk meninggalkan Arsenal pada akhir musim ini dengan status sebagai bebas transfer. Pasalnya The Gunners dikabarkan akan menawarkan perpanjangan kontrak penyerang asal Perancis tersebut. Kontrak Lacazette bersama The Gunners memang akan habis pada tanggal 30 Juni 2022. Manajemen The Gunners sebelumnya sempat menawarkan perpanjangan kontrak kepada sang pemain pada akhir Desember yang lalu. Namun tawaran itu ditolak oleh sang pemain. Selain itu ada alasan lain mengapa Arsenal tak memperpanjang kontraknya kembali. Karena kini Lacazette mulai kesulitan dalam persaingan memperebutkan satu tempat di tim inti milik The Gunners. Jurgen Klopp bangga dengan pencapaian Mane dan Salah di Piala Afrika. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengaku bangga dengan pencapaian dua anak asuhannya tersebut, yakni Sadio Mane dan juga Mohamed Salah yang berhasil menembus partai final Piala Afrika. Dikutip dari Sky Sport, Klopp mengatakan belum tahu di mana yang ia perkirakan akan keluar sebagai juara, meski ia mengikuti jalannya pertandingan Piala Afrika. Secara keseluruhan, Klopp menganggap gelaran Piala Afrika itu adalah turnamen yang sukses untuk anak asuhannya tersebut. Namun ia akan mendapatkan kesulitan ketika menyaksikan partai final nanti. Klopp menjelaskan salah satu dari pemainnya akan sangat senang pada akhir laga. Namun yang satu lagi tidak akan seperti itu. Namun Jurgen Klopp menilai keduanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Rangnick kecewa berat Manchester United disingkirkan oleh Middlesbrough. Manchester United secara mengejutkan kalah dari tim divisi Championship yakni Middlesbrough dalam babak keempat Piala FA. Tampil di kandangnya sendiri, Manchester United kalah dalam drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Pelatih Manchester United yakni Rangnick pun kecewa timnya gagal melaju ke Piala FA. Namun kekecewaan Rangnick bukan hanya soal performa tim, tapi juga keputusan wasit yang membuatnya heran. Kekecewaan Rangnick semakin menjadi-jadi karena gol Middlesbrough seharusnya tidak disahkan. Adama Traore jadi bukti soal sepak bola modern. Pemain Barcelona yakni Adama Traore ternyata berkorban besar untuk bisa bergabung dengan Barcelona. Adama dilaporkan telah menerima banyak pemotongan gaji yang sangat signifikan. Jalan ini menggiring kembali Traore untuk bisa kembali ke Barcelona selama 7 tahun lamanya. Barcelona sendiri telah resmi memperkenalkan Traore pada Rabu kemarin. Laporan menyebut bahwa Traore hanya akan digaji sebesar 65.000 euro tiap bulannya, jauh dari gaji yang ia terima saat berada di Wolverhampton, yakni sekitar 225.000 euro per bulannya. Adama Traore sepertinya membuktikan bahwa di era sepak bola modern seperti ini tak melulu soal uang semata. Kalau sudah cinta terkadang bisa membutakan segalanya, dan hal senada juga terjadi kepada Dani Alves yang sebelumnya dikabarkan rela tidak digaji agar bisa bermain bersama Barcelona. Chelsea gagal yakinkan Rudiger untuk bertahan di Stamford Bridge. Masa depan bek Chelsea yakni Antonio Rudiger masih belum menemui kepastian, sebab Chelsea dilaporkan gagal meyakinkan Rudiger untuk menandatangani kontrak yang baru. Dikutip dari Daily Mail, negosiasi kontrak antara Chelsea dan Rudiger soal perpanjangan kontrak masih terus berlanjut. Dengan kontrak barunya, Rudiger bakal digaji sebesar 140.000 pounds atau sekitar 2,7 miliar rupiah per pekannya. Namun penawaran itu masih belum bisa meyakinkan pemain internasional Jerman tersebut untuk bisa berkomitmen dengan masa depannya di Stamford Bridge. Klub asal London itu kemungkinan harus meningkatkan penawaran mereka demi bisa mengamankan pemain andalan Thomas Tuchel tersebut. Di sisi lain, Real Madrid dan juga PSG disebut telah menawari perjanjian prakontrak dengan sang pemain. David De Gea jadi pemain terbaik IPL edisi Januari.
Liga Inggris kembali menggelar penghargaan pemain terbaik bulanan. Untuk edisi Januari 2020 kemarin ada 6 nominasi. Mereka adalah Jarrod Bowen, Kevin De Bruyne, Jack Harrison, Joao Moutinho, James Ward-Prowse, dan juga David De Gea. Dan pada beberapa saat yang lalu, operator liga resmi mengumumkan bahwa David De Gea terpilih menjadi pemain terbaik IPL di edisi Januari kali ini. Terpilihnya David De Gea sebagai pemain terbaik IPL edisi Januari bukan tanpa alasan, karena sang kiper tampil dengan sangat apik di bawah mister gawang Manchester United. Dari 4 pertandingan IPL di bulan Januari, David De Gea berhasil membuat total 22 penyelamatan. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat tinggi bagi seorang kiper. Terpilihnya David De Gea sebagai pemain terbaik ini menyisakan catatan menarik, karena sudah lama tidak ada kiper yang terpilih untuk penghargaan tersebut. Bersama klub di Liverpool, Luis Diaz bakal makin gacor. Liverpool akhirnya membeli satu pemain baru pada bursa transfer musim dingin kemarin. Mereka berhasil mendatangkan Luis Diaz dari FC Porto. Liverpool berhasil memboyongnya dengan harga sekitar 50 juta pounds dan tidak sendiri memenangkan perburuan pemain 25 tahun tersebut dari Tottenham Hotspur. Mantan pemain Liverpool yang pernah merumput di Indonesia yakni Mohamed Sissoko mengakui bahwa Luis Diaz adalah seorang pemain yang hebat. Akan tetapi ia yakin kedepannya Luis Diaz bakal menjadi semakin hebat, sebab ia akan mendapatkan bimbingan dari Jurgen Klopp. Manajer asal Jerman itu memang memiliki reputasi yang jempolan dalam urusan mengembangkan performa seorang pemain. Jurgen Klopp sebelumnya sempat angkat bicara soal kemampuan yang dimiliki oleh Luis Diaz. Ia mengatakan Diaz adalah tipe pemain yang gesit dan juga sangat berbahaya. Resmi Xherdan Shaqiri susul Douglas Costa menuju MLS. Salah satu klub MLS yakni Chicago Fire telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang internasional Swiss yakni Xherdan Shaqiri dari tim Liga Prancis yakni Lyon. Fabrizio Romano telah mengabarkan bahwa mantan pemain Liverpool tersebut telah setuju untuk pindah menuju Major League Soccer. Dan salah satu sumber mencatat biaya transfer yang dibayarkan ke Lyon ada di kisaran 6,5 juta euro. Sebelumnya Shaqiri telah memenangkan Liga Champions 2 kali bersama Bayern Munchen dan juga Liverpool, Bundesliga 3 kali, Liga Inggris sekali, dan juga Liga Swiss sebanyak 3 kali. Dan untuk musim ini Shaqiri telah mencetakkan 2 gol dan juga 3 assist dalam total 11 penampilannya untuk Lyon. Diincar Real Madrid, Arsenal siap lepas William Saliba. Asa Real Madrid untuk mendapatkan William Saliba berpotensi menjadi kenyataan. Dilansir dari Calcio Mercato, Real Madrid berpotensi besar untuk mendapatkan jasa Saliba karena Arsenal siap menjual sang bek tersebut. Menurut laporan yang beredar, Arsenal tidak keberatan berpisah dengan William Saliba. Sang manajer Mikel Arteta merestui transfer tersebut. Ini disebabkan sang manajer kurang serak dengan gaya bermain dari William Saliba sendiri. Ia menilai sang bek kurang cocok dengan gaya bermain dan skema yang ia rancang. Jadi jika Real Madrid benar-benar serius ingin memboyongnya, maka Arsenal siap membuka pintu negosiasi untuk transfernya tersebut. The Gunners juga sudah menetapkan mahar transfer bagi sang bek itu. Mereka dikabarkan menginginkan sekitar 30 juta euro untuk jasa dari sang pemain. Juventus siap boyong Jesse Lingard pada musim panas. Di deadline day kemarin ia dilarang pindah oleh Manchester United, padahal ia telah mencapai kesepakatan dalam satu klub di Liga Inggris. Lingard sendiri kini dilaporkan akan meninggalkan Old Trafford pada musim panas nanti. Ia akan pergi dengan status sebagai bebas transfer. Dan Lingard saat ini sedang mulai mencari klub-klub yang baru. Tetapi Calcio Mercato mengklaim bahwa Lingard mendapatkan tawaran bermain dari Liga Italia, tepatnya dari Juventus. Allegri menilai Juventus saat ini kekurangan sosok playmaker seperti Jesse Lingard, sehingga mereka tertarik untuk bisa memboyongnya. Dikabarkan Juventus sudah mulai menjalin komunikasi dengan sang agen dari Jesse Lingard. Juventus telah mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut sang playmaker tersebut dengan cara mengirim draft prakontrak untuk sang pemain internasional Inggris tersebut. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.